Kalau ini ilmu eh, sesat, saya tidak mungkin testimoni dengan background saya, pakaian saya tidak mungkin ya. Ini ilmu yang sangat tinggi. Saya itu memang pencari Tuhan. Ya, saya sudah ada 7 majelis yang saya ikuti. 4 majelis itu basicnya dari ilmu syariat, kemudian 3 majelis itu basicnya dari torekoh dan hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim marifat. Saya Susilo dari Kota Pati, Jawa Tengah. Saya akan bertestimoni ya tentang taklim marifat ya. Jadi dari tahun 2018 saya itu memang pencari Tuhan. Ya, saya sudah ada 7 majelis yang saya ikuti. 4 majelis itu basicnya dari ilmu syariat, kemudian 3 majelis itu basicnya dari torekoh dan hakikat ya. Kemudian saya juga hobi bersilaturahmi kepada para ustadz yang saya anggap punya ilmu tinggi untuk sharing tentang ilmu agama. Tetapi setelah saya mendengarkan kajian dari Mr. PM, meskipun di situ banyak berbicara kotor, menjelek-jelekan para ulama ya, tetapi di situ ada ilmu yang inti yang disampaikan. Ibaratnya itu saya melihat emas ya, emas itu berada di kotoran, berada di comberan, tetapi itu masih terlihat emasnya ya, sama yang disampaikan Mr. PM tadi itu. Jadi meskipun banyak berbicara kotor, menjelek-jelekan ulama, itu saya tetap fokus kepada inti yang disampaikan ya, yaitu apa yang kamu saksikan ketika bersyahadat, yang kedua apa yang kamu ingat ketika kamu sholat. Dua itu yang saya bergegas untuk mencari tahu di manakah taklim marifat itu ya. Setelah itu istri saya tak suruh mencari kontaknya. Setelah saya dapat kontaknya, saya langsung WA, itu yang membalas, yang menerima itu langsung Mr. TM. Saya WA seperti ini. Assalamualaikum taklim marifat, saya Susilo dari Pati, ingin baiat. Seperti itu. Kemudian saya dikasih kontaknya admin Pati, kemudian saya dilimpahkan ke Pak Nur Husain Kudus itu ya. Setelah itu saya telepon. Dua-duanya itu menyampaikan kalau masih masuk taklim marifat itu istilahnya seperti di neraka lah, sengsara gitu. Tapi itu saya kata-kata itu saya hiraukan ya. Saya fokus kepada tujuan saya, yaitu untuk bertemu Tuhan saya ya. Kemudian setelah saya datangi ke rumahnya Pak Nur Husain, kebetulan di situ ada pertemuan rutin seminggu sekali itu. Kemudian sampai di situ saya mendaftar baiat sama istri saya ya, dua-duanya ya, sama istri saya mendaftar baiat. Saya dapat jadwal seminggu ya, seminggu. Jadi saya baiat itu setelah seminggu lagi itu saya baiat ya. Setelah saya baiat itu di situ memang saya merasakan berat hati ini. Saya seolah-olah saya itu berontak, pengen keluar dari tempat baiat itu ya. Tetapi kembali dari tujuan awal saya, yaitu mencari Tuhan tadi itu ya. Kalau ini memang jalannya, saya harus kuat ya. Alhamdulillah saya diberi kekuatan untuk baiat sampai selesai ya. Setelah saya baiat itu ada amalan zikir ya. Setelah zikir saya berdiam, kemudian bertafakur, seolah-olah itu saya dibimbing dari dalam diri saya itu ada yang membimbing. Saya diberi kepahaman tentang ilmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, termasuk kajian-kajian dari Mr. TM itu sangatlah berbobot, sangatlah berkualitas dan sangat ilmiah, sesuai dengan
ilmu sesuai dengan hadis ya Bukhari Muslim ya, al Islamu ilmun wa amaliyun itu tadi ya. Meskipun saya ini baru belum ada 1 bulan, tapi rasanya sudah bergabung lama saya itu karena padatnya ilmu tadi itu, saking banyaknya ilmu itu tadi ya. Di sini saya bukan berarti saya menjelek-menjelekkan majelis yang sudah saya ikuti tadi, 7 majelis tadi itu, tetapi 7 majelis itu saya anggap, saya jadikan anak tangga ketika saya mencapai sampai di atas ya. Tadi saya sampai ke atas itu melalui tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai atas ya. Kemudian saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudari saya seluruh dunia lah, seluruh umat manusia sedunia, segeralah temukan jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita di majelis taklim ma'rifat ya. Dalam memutuskan sesuatu janganlah pakai emosi, janganlah pakai ego ya, janganlah pakai nafsu ya, tetapi pakailah ketenangan ya. Kalau kita sudah tenang, kita itu akan bisa menerima ilmu yang membutuhkan logika tinggi ya. Yang kedua, abaikan bicara Mr. TM, karena itu bukan untuk Anda, tetapi untuk para ulama-ulama yang memberikan dogma-dogma yang selama ini tidak benar. Memang harus didobrak ya. Itu untuk membangunkan dari tidur yang sudah lelap tadi itu. Kalau tidak didobrak itu tidak akan bangun mereka itu ya. Jadi yang paling penting fokus kepada ilmunya, terutama fahami pada surah At-Toha ayat 14, innani annahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus sholata lidzikri ya. Jadi sifat wujud Tuhan di dunia ini adalah berupa manusia ya, itu pahami dulu ya. Kemudian yang kedua, surah At-Taubah ayat 128 ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya, dan seterusnya. Itu jadi sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri ya. Kemudian kita harus bisa membedakan, kita harus jeli siapakah Nabi Muhammad dan siapakah Muhammad Rasulullah ya. Itu pahami dulu ya, itu pahami dulu ya. Kalau ini ilmu sesat, saya tidak mungkin testimoni dengan background saya, pakaian saya tidak mungkin ya. Ini ilmu yang sangat tinggi, ilmu ini adalah puncaknya ilmu ya di sini taklim ma'rifat ini ya. Untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam, segeralah gabung ke majelis taklim ma'rifat. Mari kita menyelam bersama di dasar laut untuk menemukan keindahan-keindahan di dalamnya ya. Salam taklim ma'rifat, memakrifatkan umat seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.